Asada adalah sebuah peristiwa penting bagi umat Buddha yang sangat dinanti. Bapak Ibu sahabat muda, kalau kita biasanya mengenal Waisak, umat Buddha mengenal Waisak sebagai hari raya utama, tetapi Asada pun tak kalah pentingnya. Mengapa? Karena dalam upacara Asada kita mengenang khotbah pertama Buddha kepada 5 orang pertapa. Betapa pentingnya khotbah pertama itu. Buddha membabarkan tentang Dhammacakkappawаттana Sutta. Bukan kebahagiaan surga yang beliau sampaikan, bukan kebahagiaan dunia, tetapi Buddha mengajarkan hal yang membuka mata batin kita. Apa itu? Buddha dalam awal pembabarannya mengajarkan kita untuk menghindari dua hal ekstrim yang paling disukai manusia. Apa itu? Hidup berfoya-foya dan bertapa menyiksa diri. Pada umumnya kita itu senang dengan hal-hal yang mengumbar hawa nafsu, berfoya-foya dalam hal kesenangan. Itulah yang membawa kemerosotan. Demikian pula atau sikap hidup yang berlebihan, menyiksa diri, bertapa menyiksa diri, atau hidup dengan mengekang sehingga jasmani ini menderita. Jadi kedua hal tersebut dihindari. Buddha mengajarkan untuk menghindari dua hal ekstrim. Lalu apa yang beliau sampaikan dalam khotbah pertamanya? Bapak Ibu sahabat muda, jangan pernah berpikir sempit. Loh, Buddha kan mengajarkan tentang duka, penderitaan. Jadi, buat apa diikuti ajaran Buddha? Stop. Ya, memang hidup ini tidak memuaskan. Kelahiran, usia tua, kesakitan, berkumpul dengan yang tidak kita sukai, berpisah dengan yang dicintai, tidak tercapai cita-cita, itu tidak memuaskan. Jadi jangan kita mempersempit duka sebagai penderitaan. Tapi ingat, di dalam duka juga Buddha mengajarkan ada sebabnya. Jadi kalau orang bilang agama Buddha pesimis, sempit banget pikirannya ya. Kalau Buddha pesimis, hanya ngajarin duka, nggak ada sebabnya. Jadi dengan adanya duka, Buddha juga menguraikan ada sebabnya loh, mengapa makhluk menderita. Ada sebabnya yang dalam bahasa Pali dikenal dengan tanha, ya, ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Secara teori Anda bisa baca di buku-buku. Kama tanha, nafsu keinginan terhadap pemuasan nafsu indria kita. Bawa tanha, nafsu keinginan untuk menjadi. Wibawa tanha, kehausan untuk menghancurkan diri, pemusnahan. Jadi disinilah ada sebabnya. Kita mau bahagia, jangan terikat dengan nafsu tadi ya. Maka itu Bapak Ibu sahabat muda, sebagai umat Buddha tentunya sudah diajarkan tentang sebab duka. Kita ya mengurangi nafsu keinginan tadi. Lalu apakah ada kebahagiaan dari melepaskan tanha tadi? Ada. Yaitu apa?
Nibbana atau nirwana, lenyapnya nafsu keinginan secara total. Bapak Ibu sahabat muda, sebagai umat Buddha, kita tidak semata diajarkan untuk percaya. Oh, ajaran Buddha tentang duka itu begini, sebab duka itu begini. Lalu hanya percaya dan percaya saja. Tetapi sebagai umat Buddha yang bijaksana, kita menerapkan ajaran Buddha. Apalagi nih, Buddha udah ngajarin jalan mulia berunsur 8 untuk melenyapkan duka. Tapi ingat, jalan ini bukan untuk dijalankan satu persatu, tetapi dijalankan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Kita pun perlu mengupas, walaupun kupasannya harus satu persatu ya. Ya, dalam hal ini kita melihat dari jalan mulia beruas 8. Yang pertama, pengertian benar atau pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Keempat, perbuatan benar. Kelima, penghidupan benar. Keenam, usaha benar. Ketujuh, perhatian benar. Ke-8 adalah samadhi benar. Bapak Ibu sahabat muda, begitu dalamnya ajaran Buddha tentang pengertian benar, tentang pandangan benar. Wow, kita diharapkan bisa memandang segala sesuatu berdasarkan hakikat yang sebenarnya. Jadi di sini kita bisa melihat secara teori ya, jalan mulia beruas 8 yang dibagi dalam 3 kelompok dan dijabarkan menjadi 8 unsur. Pandangan benar dengan pikiran benar, termasuk kelompok kebijaksanaan. Di sini kita harus melihat secara bijaksana. Pandangan benar, pandangan yang melihat segala sesuatu terikat pada hukum-hukum kesunyataan. Bapak Ibu sahabat muda, ketika kita menghadapi problem-problem hidup, kita kerap menyalahkan diri sendiri atau mungkin menyalahkan orang lain tanpa melihat sebab-sebabnya. Nah, oleh karena itu, ketika belajar agama Buddha, segala persoalan, segala problem kita harus introspeksi ke dalam yang sesuai dengan hukum-hukum kesunyataan. Kenapa jasmani saya harus mengalami tua, sakit, dan mati? Ingat, kita terikat dengan hukum yang namanya cilakana, 3 corak kehidupan. Segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan. Ya. Segala yang berkondisi tidak memuaskan, dan segala yang berkondisi adalah tanpa inti. Kemudian, ketika kita menghadapi kondisi terlahir sebagai keluarga yang tidak mampu, kita kembali berpijak dalam diri kita. Kenapa saya terlahir begini? Tanya pada kita, tanya pada diri, sudahkah kita dermawan? Ayo, kalau belum, ayo tingkatkan kedermawanan kita untuk memperbaiki kondisi kita saat ini. Oh, saya kurang pandai. Dengan pandangan benar, latih, belajar, senang meditasi, suka berdiskusi dengan orang-orang bijaksana. Sahabat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah menganggap saya sudah pintar, saya sudah pandai, tak perlu belajar dari orang lain. Jangan ya, kita belajar. Misalnya sekarang ini dengan zamannya internet,
cobalah buka, cari ilmu dari sana. Kurang pas, coba cari bandingkan dengan buku-buku yang sudah kita pelajari. Kurang puas lagi, diskusi dengan orang-orang bijaksana. Banyak cara kita. Lalu Bapak Ibu sahabat muda, jangan pernah berpandangan, oh penyebab saya menderita itu dia, penyebab saya nggak bahagia itu dia. Enak aja, banyak kondisi. Misalnya saja saya pada hari ini bisa menyampaikan konten video YouTube. Ada kondisi saya bisa memakai ilmu yang pernah saya pelajari. Saya bisa mengenakan handphone, ada sinyal, ada waktu, dan kondisi mendukung. Jadi banyak faktor, bukan cuma satu faktor. Bapak Ibu sahabat muda, kita coba lihat yang kedua. Pikiran benar. Mulailah dengan pikiran pada hal-hal yang baik, yang benar. Bebaskan dari keserakahan, dari kebencian, dan dari kebodohan batin. Itulah, kita belajar menata diri mulai dari pikiran. Akhirnya apa? Seiring jalan kita sedang mengembangkan kebijaksanaan. Selanjutnya, ucapan benar. Bapak Ibu sahabat muda, kita melatih ucapan benar bukan karena kita ingin dipuji, tetapi kita mempertahankan sila yang kita miliki. Berbicara yang benar, berbicara yang beralasan, yang bermanfaat dan tepat pada waktunya. Lalu kembali lagi tentang perbuatan benar. Dari ucapan coba kita kembangkan pada perbuatan benar yang sesuai dengan sila. So pasti kita kemudian mengarah pada penghidupan benar. Penghidupan yang tidak merugikan makhluk lain. Penghidupan yang mendukung kebahagiaan. Ucapan yang benar, perbuatan benar, penghidupan benar masuk kelompok sila atau kemoralan. Lalu kita melihat pada usaha benar, daya upaya benar. Bapak Ibu sahabat muda, kalau kita melihat usaha benar, usaha apa? Usaha yang berkenaan dengan batin kita. Misalnya terhadap hal-hal yang jelek, yang negatif, bila belum muncul, hindari, jangan dimunculkan. Bila sudah muncul, putus, hilangkan. Nah, berkenaan dengan yang baik, ayo kita tumbuhkan. Bila belum muncul, kita tumbuhkan. Kalau sudah muncul, kita kembangkan. Inilah usaha benar agar batin kita memperoleh kemajuan. Ingat Bapak Ibu sahabat muda, usaha benar ini berkenaan dengan batin kita. Lalu perhatian benar, perhatikanlah terhadap hal-hal atau kegiatan yang kita sedang laksanakan. Perhatian terhadap jasmani kita, terhadap perasaan kita. Ayo kita kembangkan perlahan-lahan. Memang Pak, bisa nggak dengan menjalankan ini saya mencapai sotapana atau arahat? Pelan-pelan ya, kita jalankan pelan-pelan ya, secara bertahap. Lalu samadhi benar atau konsentrasi benar, kembangkan konsentrasi. Bapak Ibu sahabat muda, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar termasuk kelompok samadhi. Jalan ini kita kembangkan secara perlahan-lahan untuk mencapai tingkat-tingkat keberhasilan. Semoga asada ini memberikan hikmah buat kita untuk senantiasa
melaksanakan dharma secara utuh. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini berkenan dan membawa kebahagiaan buat kita. Jangan lupa untuk share buat teman-teman yang menyenangi dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.